Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyana Karnovita. NIM saya 1611240012. Saya dari Prodi D3TLN. Di sini saya akan menjelaskan serta meresum materi yang telah diberikan pada kajian Islami yang diselenggarakan secara online kemarin, yaitu Zoom, pada tanggal 21 jam 15.30 yang dinarasumber oleh Bapak Magdum Budiman, MSI. Jadi di kajian Islami kemarin itu mengangkat tema kunci tenang dalam bekerja saat bulan Ramadan. Nah, materi ini itu memacu semangat kita dalam menjalankan tugas sebagai ATLM, bahwa sesungguhnya dengan menjalankan tugas ini itu dapat menjadi sebuah ibadah. Kunci tenang dalam bekerja itu yang pertama ada yang namanya kesucian jiwa atau kesucian alat. Jadi jika diibaratkan membersihkan kesucian jiwa itu seperti kita membersihkan alat-alat yang ada di lab, baik sebelum digunakan maupun sesudah digunakan, karena kita tidak tahu bakteri atau virus apa yang ada di alat tersebut yang sekiranya bisa membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, si bakteri dan si virus itu diibaratkan sebagai iri dan dengki yang ada di dalam hati manusia. Itu harus dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara manusia itu bertaubat dan selalu berzikir kepada Allah. Alat-alat lab itu membersihkannya itu dengan cara sterilisasi. Manusia itu membersihkannya dengan cara mereka bertaubat dan selalu berzikir kepada Allah. Kunci yang kedua adalah keakuratan kehidupan atau pipetasi. Jadi apa hubungannya pipetasi dengan keakuratan kehidupan? Nah, di saat kita mengerjakan di ruang lab itu kita melakukan pipetasi atau memipet sesuatu, memindahkan reagen satu ke reagen lain, itu harus dengan presisi hati-hati atau keakuratan yang sangat hati-hati. Jika kita tidak melakukannya dengan hati-hati, tidak bisa teliti, itu bisa merusak sampel yang kita periksa. Dan parahnya lagi, kita bisa saja salah mendiagnosa yang seharusnya ini penyakit A, terus malah ke B. Nah, itu bisa merugikan orang lain, bukan diri kita sendiri, tapi orang lain juga bisa kita rugikan karena kelalaian kita sendiri. Nah, sama seperti hidup. Jadi, di sebuah kehidupan itu perlu yang namanya kehati-hatian. Perlu namanya ketelitian. Agar apa? Agar kita tidak salah melangkah. Kunci yang ketiga itu ada antara reagen dan rezeki. Jadi jika diibaratkan di ruangan lab yang mengatur reagen itu kita para ATLM yang mengatur konsentrasinya, yang mengatur ini berapa milnya yang harus dimasukkan itu kita. Sedangkan di dunia ini yang mengatur rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti di bulan Ramadan, kita sebagai anak kos pasti pernah mengalami yang namanya stok makanan buat buka puasa, buat sahur itu menipis, atau di dompet tinggal uang 1.000 saja. Nah, di posisi seperti ini pasti mengalami yang namanya kebingungan, kekhawatiran, itu pasti ada. Tapi percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur semua rezeki makhluknya. Rezeki itu bisa datang dari kapan saja, dari siapa saja. Asalkan hambanya itu mau yang namanya usaha dan selalu berdoa. Jadi di dunia ini Allah itu telah mengatur semua rezeki para makhluknya, para hamba-hambanya. Rezeki itu tidak datang secara finansial saja atau berupa uang atau harta saja, tapi rasa bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan itu termasuk sudah
rezeki yang telah diberikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.